Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan. Atas nama majelis gereja kita, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Saat ini kita masih mengikuti acara kebaktian rumah secara online. Marilah kita mengikutinya dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 558 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum keempat dan maksudnya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Berbahagialah Tuhan setanuknya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Keluaran 16 ayat 11 sampai 18. Kita membaca secara responsorial. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roh Tuhan yang berikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkannya banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan warta kita pada Minggu 1 Agustus 2021. Nama Minggu yaitu Minggu ke-9 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik memelihara kesatuan roh. Satu-satu ibadah Minggu, mari kita saling mendoakan di mana COVID-19 agar segera berakhir. Pendeta, diakonis, dan seluruh perhelado menyapa jemaat HKBP Bandung Timur dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sehubungan dengan itu kami menghimbau kepada semua jemaat HKBP Resort Bandung Timur agar yang A, selalu mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker dengan berlapis. Kedua, mencuci tangan. Yang ketiga,
menghindari kerumunan. Yang B, apabila ada yang terpapar dan isolasi mandiri, tolong dikasih tahu kepada Sintuawik atau langsung ke pendeta resort dengan WA ada tertera dalam warta. C, kegiatan ibadah pertangyangan kategorial atau pertangyangan week dilaksanakan melalui video streaming. Yang D, tata ibadah minggu dan khotbah bagi jemaat yang tidak bisa hadir mengikuti kebaktian dapat mengikuti rekaman YouTube HKBP Bandung Timur dan udah di-share melalui WA Group week masing-masing. Yang E, semua pelayanan khusus yang seperti halnya Martupol dan pelayanan lainnya yang sudah terjadwal dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan sesuai aturan pemerintah. 1-2, kebaktian minggu di gereja. Gereja merencanakan kebaktian minggu di gereja akan dimulai hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021. Untuk itu pelaksanaan masih sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu 1. Setiap jemaat wajib memakai masker, di pintu masuk akan diukur suhu, cuci tangan sebelum masuk gereja. Yang mengikuti ibadah di gereja sesuai dengan jumlah atau tempat duduk yang sudah tersedia. 2. Pelayanan ibadah minggu melalui live streaming tetap dilaksanakan bagi Bapak Ibu yang masih tetap ingin melakukan ibadah di rumah. Silahkan mengikuti melalui live video streaming. Yang ketiga, secara khusus sekolah minggu dan orang tua kami yang lansia mengikuti ibadah live streaming di rumah. Yang 4, untuk pelayanan KOR dalam ibadah ditiadakan sementara. Yang kelima, sesuai dengan protokol kesehatan pada saat ibadah, pintu gereja harus dalam keadaan terbuka. Yang keenam, pelaksanaan kebaktian masih sesuai dengan pembagian kelompok yang ditetapkan. Yang ketujuh, perencanaan ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Maka dari itu segala sesuatu informasi secepatnya akan disampaikan. Pembagian kelompok untuk hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 yang kebaktian pukul 6 pagi yaitu kelompok 1 yaitu week 1, week 3, week 4, dan week 11. Kebaktian pukul jam 9, yaitu kelompok 2, yaitu week 5, week 12, week 18, week 19, week 20, week 21, dan week 22. Kebaktian pukul 11, kelompok 3, yaitu week 6, week 7, dan week 14. Kebaktian pukul 15.30, kelompok 4, yaitu week 8, week 13, dan week 16. Kebaktian pukul 18 atau jam 6 sore, kelompok 5, yaitu week 9, week 10, dan week 17. Untuk selanjutnya dapat nanti kita lihat warta kita sesuai dengan jadwal dan kelompok. 1.3, himbauan untuk menerima vaksin COVID-19. Sebagaimana yang dihimbau pemerintah untuk menuju Indonesia Herd Immunity atau kekebalan kelompok, maka melalui warta ini kami menghimbau kepada jemaat HKBP Resort Bandung Timur yang berusia 12 tahun ke atas yang belum divaksinasi agar bersedia untuk divaksin COVID-19. Pemerintah telah membuka seluas-luasnya fasilitas vaksin berbagai instansi yang diperuntukkan untuk umum. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden bahwa warga Indonesia harus divaksin 70% untuk menjadi Indonesia Herd Immunity. Dengan divaksinnya,
jemaat dapat membantu kenyamanan kegiatan gereja kita. Mari kita divaksin. Tuhan memberkati. 1.4. Sermon Parhalado diberitahukan kepada seluruh Parhalado Resort HKBP Bandung Timur untuk hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 dilaksanakan Sermon Parhalado di gereja. Kami harapkan semua kehadiran seluruh majelis untuk menghadiri sermon Parhalado sesuai dengan protokoler kesehatan. 1.5. Pembukaan katehisasi sidi reguler. Pembukaan katehisasi sidi reguler direncanakan hari Jumat 13 Agustus 2021 mulai pukul 14 dengan dihadiri orang tua. Pelaksanaan ini dilaksanakan sesuai dengan protokoler kesehatan. 1.6. Partangyangan Week melalui live streaming. Hari Selasa 3 Agustus 2021 dilaksanakan Partangyangan Week mulai pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Bandung Timur melalui live streaming YouTube HKBP Bandung Timur yang melayani Week 12. Dimohon untuk semua jemaat untuk dapat mengikuti kebaktian Partangyangan Week tersebut. 1.7. Himbauan untuk persembahan bulanan dan dana sosial huria. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama saat ini, marilah kita saling mendoakan dan saling mendukung. Kami memohon untuk keterbukaan hati kita dalam memberikan kewajiban kita ke gereja, yaitu pilihan bulanan dan diakoni sosial. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyerahkan kewajibannya tersebut dan juga ucapan syukur jemaat. Untuk menghimbau saudara-saudara atau jemaat HKBP Bandung Timur, khususnya untuk di diakoni sosial, karena situasi dan kondisi saat ini, karena jemaat kita banyak yang sakit atau banyak yang meninggal dunia. Dan saat ini, diakoni sosial kami mengharapkan untuk jemaat HKBP Bandung Timur untuk membayarkannya dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati. 1.8. Gerakan peduli dana pensiun, mari kita mendukung dan mendoakan pergumulan dana pensiun HKBP. Kiranya Tuhan memberikan berkat bagi kita sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi dana pensiun tersebut. 2. Telah menerima pemberkatan nikah. Telah menerima pemberkatan nikah Saudara Baktiar Siahaan, putra dari Bapak Andar Siahaan, Ibu Samsiah Boru Panjaitan dari Jemaat Gereja Betel Indonesia, dengan Saudari Ria Angelina Boru Papahan, putri Bapak Abdul Manak Papahan almarhum, Ibu Lasmaria Boru Sialagan, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah telah dilaksanakan hari Sabtu 24 Juni 2021 bertempat di Gereja Betel Indonesia, Bandung. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Prengki Agus Silaban, putra dari Bapak Sintua J. Silaban, Ibu Rusmawati Boru Pasaribu, Jemaat HKBP Bandung Timur, Week 8, dengan Saudari Agatha Esther Lina Boru Siregar, putri dari Bapak Samsudin Siregar, Ibu Marsalina Boru Pangaribuan, Jemaat HKBP Bandung Barat. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 31 Juli 2021 di HKBP Bandung Barat dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. 3. Jemaat meninggal dunia. Pada hari Sabtu 24 Juli 2021 telah meninggal dunia Ibu Nurlina Boru Sihombing, tutup umur 77 tahun 5 bulan dari Week 1. Jenazah telah dikebumikan pada hari Minggu 25 Juli 2021 di pemakaman TPU Cikadut, Bandung. Kita doakan semua keluarga yang ditinggal kiranya dapat mendapatkan ketabahan dan penghiburan yang dari Tuhan. 4. Jemaat yang berulang tahun.
Mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2021, jemaat yang berulang tahun berjumlah 108 orang. Dari pendeta, diakonis, dan seluruh perhalado atau majelis Sakai Bandung Timur menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan memberikan berkat yang berlimpah. Sebagai kado ulang tahun dari gereja, firman Tuhan mengatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Untuk 5 pelayanan minggu dapat kita cermati. Selanjutnya, keuangan gereja. Apabila saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ada penulisan nama, penulisan jumlah uang yang salah, kami dapat minta maaf. Mana tahu ada yang kekurangan, coba dihubungi Sintua Week masing-masing atau langsung ke kantor gereja di jam kerja. Demikianlah firman warta jemaat kita pada minggu ini. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima kabar baik firman Tuhan yang menjadi bekal hidup kita dari Surat Paulus ke Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan Allah. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua
dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah merasa bosan berdiam di rumah setelah sekian lama mengikuti pembatasan kegiatan karena pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang dapat kita perbuat dan memang pengaruhnya cukup besar dan terasa dalam semua kehidupan kita, baik dengan kesehatan, baik dengan keadaan ekonomi, dan juga hubungan kita satu dengan yang lain. Akan tetapi marilah kita tetap bersabar dan selalu mengikuti protokol kesehatan sebagai satu langkah untuk mencegah penyebaran virus ini. Dan kami selalu menyarankan kita semua sebagaimana yang diwartakan tadi, agar kita mengikuti vaksinasi yang diprogramkan pemerintah sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa instansi. Kita mensyukuri adanya beberapa instansi yang melaksanakan di daerah pelayanan kita, seperti halnya di Kesdam yang dilakukan oleh perguruan ITENAS Bandung, dan juga puskesmas yang selalu terbuka. Marilah kita mengikuti agar proses pembentukan imun kita semakin terjaga, dan itu akan mendukung proses persekutuan kita nantinya di tengah-tengah gereja ini. Dalam keadaan seperti inilah kita harus saling menopang sebagaimana yang dituntut firman Tuhan ini. Saling menyemangati, saling mendoakan, saling menguatkan. Karena pandemi COVID-19 ini adalah masalah bersama kita. Dan kita harus menghadapinya secara bersama-sama. Tetapi jangan lupa pula, ketika kita mengalami isolasi mandiri, terpapar, ternyata kita harus mampu mengelola hati kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyentuh kita. Tidak ada yang berani mendekat dengan kita. Kita harus mengobati sendiri. Kita harus mampu menjalani sendiri. Tidak ada yang mendekat, siapapun. Namun di tengah-tengah kesendirian itu, kita merasakan kehadiran Tuhan yang menopang, kehadiran Tuhan yang melawat kita, kehadiran Tuhan yang menyapa kita. Tiada yang dapat kita perbuat selain menyerahkan semuanya ke tangan pengasihan Tuhan. Dan dari itu semua kita pahami, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ikon lam gomos do tiopotta, hatan itu hatai, jala ikon tuk do hita mangauhon, hatan itu hatai, patoguhor rohatta, mangaleo semangat di hita, mangaleo gugu di hita. Dan justru di situ kita dituntut sebagai orang yang beriman untuk saling menguatkan, saling menopang, saling menyemangati. Dalam nats ini, Rasul Paulus memberi motivasi dan semangat kepada pengikut Kristus yang sedang menghadapi tekanan akibat tantangan dari tengah-tengah dunia ini.
Tetapi tantangan itu tidak menyurutkan semangat mereka, tidak menyurutkan militansi mereka untuk mengikut Kristus. Mereka diingatkan agar tetap semangat, memegang teguh panggilan itu walau risiko apapun. Menunaikan tugas panggilan dengan baik, sebab Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mereka menerima karunia dan berkat dari Tuhan. Diingatkan oleh Paulus juga bahwa resiko untuk mengikut Tuhan bukan berarti hidup nyaman, tenang, tetapi di balik itu banyak juga tantangan, banyak juga resiko yang dihadapi. Itulah risiko yang kita hadapi karena kita memegang teguh tugas panggilan itu. Unang gabi sumurut kita, lau mangihutot Tuhani, unang gabi sumurut kita, maniok Tuhani, ngolope lam rongom akasi tahun ini. Ala memang didok, taulah pihak kanadengka di tengah-tengah ngulut tahun, ikut takas doa tusap tapa buah, belum tentu akan adengka tajalo, tu pado lam duk si porsanotta. Arong guna sama jako kita, arong dona sama nangihon ahana tadok, bakat dileai do hita, alay unang gabi talu hita di si, naik tok sitia hita tu pajauan ni tu hatai, asa dada gabi tok tongoluta terpenjara, unang taetong hailaon, maka tidak kon hasitongan itu hani. Ay didok Apostol Paulus utang doi di ngolu ni akan aporsea. Dan pada kesempatan itulah Paulus hadir menasehatkan sesama anak-anak Tuhan. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Ada yang menarik yang kita pahami di sini. Banyak hal yang membuat kita beralasan untuk tidak saling memberi nasihat. Bisa saja karena tidak ada waktu. Bisa saja karena enggan. Ala memang dak saya sudah halak boy paingoton. Dak saya sudah halak boy tiroan. Jala boy do gabe balik alus na tuhita dirimma pature. Apalagi songon na niya do pan ni Apostol Pauluson. Nunga di penjara ibana alay mangapoi do pe. Tarhonado pe ho paingoton halak dirim nunga di penjara. Uy do songoni alus. Alay dang na gabe mangorui semangat ni Apostol Paulus justru di sido ibana semangat patuduhon hagugu ni debata nang di jalona. Semangat Paulus itu menjadi motivasi juga untuk kita. Di tengah pergumulan yang kita hadapi, kita terpanggil untuk saling mengingatkan. Bukan berarti semangat kita semakin kendor. Ido na pinangidon itu hatta, di tengah-tengah ni paru kilo na tabulus nuaing. Dan gabe hohop kita. Alay tarjodoh kita. Mangaleo semangat tunah humaliak kita. Molo Paulus madok di si taonok kido au margugu. Bohado hita patudun hagugu nak tajalo siya debata di tengah-tengah ni persoalan na tadupi nuai. Ikut do hita saling memotivasi. Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi harus semakin nyata kebersamaan. Pergumulan dan persoalan tidak menjadi alasan untuk hidup berantakan masih buat laka Nabi. Masih sarihut diri Nabi. Ujung adam lam sada. Sotung do mangun masa na songoni di tengah-tengah niya kepartikian na masa nuaing. Nunga marukil torop jolma. Dak tadi dangulu na masirupan. Bui do mago tabung gas. Tabung oksigen.
ala adong na menimbun majaga holat tu dirina jalaboy do songgot melambung aka argani ubat gabihiran na sumampu kadongan lama ngaluluyak ka ubati di tonga-tongannya ka situasi na songonido ro suara ni debata di dia do hajong-jongannya kana porsea untuk saling membantu, untuk saling peduli, untuk saling menopang, untuk saling mendoakan. Macai takas do suara itu hataon mamakulingi hita nuai. Dalam keadaan seperti sekarang ini kita diarahkan Tuhan untuk memahami dan merenungkan firman-Nya. Pada saat ini juga hasadaun di bagasat todi. Ada beberapa hal yang harus kita renungkan dan harus kita hidupi melalui firman ini. Untuk mencapai kesatuan hati di dalam roh. Yang pertama, bagaimana orang percaya untuk selalu hidup rendah hati. Sadana macarikot majalahi hasadaun ima kerendahan hati. Martoru iroha. Kerendahan hati adalah bagian yang paling berharga dalam hidup manusia. Jika kamu mau bertemu dengan Tuhan, hiduplah rendah hati. Bila kita memiliki sifat rendah hati, maka akan mendatangkan banyak berkat dalam hidup ini. Persekutuan yang didasari oleh rendah hati akan hidup di dalam kekuatan yang kokoh. Sebaliknya, sifat yang tinggi hati yang mempertahankan dirinya yang benar tentu saja sulit untuk hidup di dalam kebersamaan dan bahkan hal itu juga tanpa disadari menghancurkan dirinya sendiri. Kesombongan, egoisme yang tinggi, hidup yang mau menang sendiri bisa merusak persatuan dan bukan hanya merusak persatuan, merusak dirinya sendiri. Oleh karena itu hiduplah selalu dalam rendah hati. Kerendahan hati sebagai salah satu upaya untuk pengenalan diri di hadapan Tuhan. Ido benar didok di buku Deta nomor 240 sia ayat 4. Dungo jaga rohami unang dililuhon. Hisak mi daging mui jala ditaluhon. Gijang ni rohaido jumojot salah. Pangalapas salah. Orang yang asik melihat kehebatannya, asik melihat kebenarannya sendiri, tanpa mempedulikan kebaikan orang lain, dia larut dalam kesombongannya. Hal itulah penyebab kehancurannya. Makanya ada petuah yang mengatakan, hati-hatilah dengan kelebihanmu. Karena hal itu membuat hidupmu tergelincir kepada kesombongan. Tinggi hati dan tidak mau peduli dengan orang lain. Mago ponai ngulut taon, molo saya jotan mia di bagasa kosong miroha. Sayang ngai ngulut taon, molo saya toktong mangolu di bagasa kesombongan. Selalu mempertahankan dirinya sendiri. Alai neng ma mangulu di bagasa torung iroha. Asa jupang hasadau di bagasa todi. Nah padua hon dipangido ke lemah lembut. Ketika Paulus menasihatkan untuk rendah hati, berarti bukan hanya soal tutur kata atau cara bicara atau tidak marah. Akan tetapi Paulus menekankan dari kata aslinya prautetos, dikaitkan dengan ungkapan filsuf. Lemah lembut berarti marah pada waktu yang tepat dan tidak marah pada waktu yang tidak tepat. Tidak asal marah. Tidak menjadi budak amarahnya. Karena banyak hal yang memancing kehidupan kita sekarang ini untuk gampang marah. Gudanggo nababay ngulu ni jolma talpeho lang namuruk. Suado ngalana nung namuruk. Jala sobinoto aro ben namuruk.
nguluna holanda pangarimason. Tetapi orang yang lemah lembut adalah hidupnya yang mau dikendalikan oleh Kristus melalui rohnya. Karena sudah satu roh di dalam Tuhan. Hiduplah dalam kelemah lembutan di bawah kendali Tuhan. Jangan mau dikendalikan oleh amarahnya. Jangan mau dikendalikan oleh pikirannya. Di tengah-tengah situasi na mau tado pinuaing maceta kasdo di togyo ngulutta iko mangulu di bagasan kelemah lembutan. Napatuluho di panghido museng ngolu hidup yang sabar. Sifat sabar adalah sifat yang selalu menolak untuk balas dendam. Walaupun ada kesempatan untuk membalas dendam, tetapi hidupnya dalam kesabaran. Walaupun hidupnya dilecehkan, walaupun hidupnya disepelekan, walaupun hidupnya tidak dihargai. Hidup dalam kesabaran ialah hidup yang mau memaafkan, sama seperti teladan yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus untuk kita orang-orang yang dikasihinya. Hidup yang selalu terbuka, itulah yang dimiliki oleh orang Batak, sehingga dia mampu menjelajahi dunia ini parbahul-bahul nabulun. Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah tetap semangat, sabar. Walau seberat apapun tantangan yang dihadapi, tetap sabar. Orang yang sabar adalah siap menerima masukan, bahkan tetap tenang. Walau dia mengalami cercaan, walau dia mengalami hinaan, walau dia mengalami hal-hal yang sakit dari sekelilingnya. Dan gabi susah nguli zolma, mulu mangulu di bakasak kesabaran. Tetap setia menerima apa yang ditujukan kepadanya. Orang tetap sabar dan tetap tenang akan mampu mencari solusi yang terbaik dalam hidupnya. Orang yang tetap sabar dan tenang akan mampu untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Untuk lebih baik juga. Alanya tetap tenang, sabar iban. Jala pangalaho namang ihut di pangido marhide trupukon songon nang sinoson ni Apostol Paulus hidup dalam damai sejahtera. Orang yang mampu hidup dalam damai sejahtera adalah dia yang mampu menyangkal diri. Hidupnya sudah seutuhnya dikendalikan oleh Kristus, sehingga dapat merasakan damai sejahtera, shalom yang dari Tuhan. Pandemi COVID-19 ini banyak yang membuat pikiran orang kacau, tidak damai sejahtera. Gudang-gudang pikiran di zolma susah, masih curigaan. Bahkan orang guna madabu tunggulu na paranoid. Mangida zolma pe mabiar. Keluar sejabu na pe mabiar. Ngalam mago percaya dirina. Tetapi Tuhan menyapa, hiduplah damai dalam damai sejahtera. Nasihat Tuhan ini merhite sonang niroha. Unang loas ngulum dirajai ganggu niroha, dirajai biar, dirajai kahagaoro ni portibion. Jalo ma pasu-pasu sia debata. Pasu-pasu na gudang, ima roha na sonang. Paloas ngulum marhasonangan ala nong miat di bagasan. Tod di nasihat Tuhan ini. Unang ngului pikiranmu gaur. Holam makulik serene ngai terbuk tarotokmu. Alai marpos niroha tu Tuhan ini maho. Namangihut hidup dalam kasih. Kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang tulus, yang agape, yang dari Tuhan,
Dengan kasih kita mampu untuk saling menolong dengan ketulusan dan holong marpabuat tanpa imbalan. Macai tajom do hatani debatala mamakuli ngolutta bohado hita patuduho kolong iroha di tengah-tengah ni situasi namasan maingon. Masih tangyangan, masih tupahan, ngolu na patuduhon holong iroha. Tu pado dongatta gale pikiranna, kacau pikiranna, hatinya rapuh. Tetapi justru disitulah kita mampu menunjukkan kasih yang dari Tuhan yang seutuhnya. Justru di situ kita menunjukkan kasih bagi mereka. Ketika kita dikasihi Tuhan, kita mampu untuk mengasihi orang lain. Di saat kita butuh topangan doa, tetapi justru di situ kita dituntut untuk mendoakan orang lain. Di saat kita butuh kepedulian Tuhan, tetapi justru di situ kita mampu peduli kepada orang lain. Kasih itu sebagai pengikat yang menyempurnakan. Perbedaan yang nyata dalam hidup manusia itu merupakan anugerah yang harus kita terima. Dan mari kita rajut itu menjadi satu harmoni yang indah. Sehingga apapun dalam kehidupan ini menjadi ringan. Dan adong nasubui ulota mulu mangulu hita di bawah kolong nasihat Tuhani. Mamikiri na dumengkan, mangiahi na dumengkan. Dan gabi susah ngolutta. Dan gabi mago ngolutta. Mulu radihi ta sumeaho dirita. Lau mangiahi hasodau di bawah kolong iroha. Oleh karena itu marilah kita menjaga dan memelihara kesatuan yang diingatkan oleh Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus ke jemaat di Efesus. Ikut doho dohita terpasu-pasu merhite hatan itu hataon bohama hita patuduhon ngolu nama rojahan tu Kristus patuduhon ngolu na manoktong di bagasan lomoni rohani Tuhani di situasi nama cai borat nuai. Nek tok-tok kita mangulu di bagasa kasarau ni todi. Neng takas hangulu honot ta hasarau ni todi imangulu nama si tangyangan. Tapakilalah ma pasu-pasu ni debata jala tajalo ma asini rohani debata di tonga-tonga ni ngulutta ala nong radehi ta mengawuk katana. Kesatuan roh menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dan hal itu juga diakui oleh pemazmur ketika dia berusaha untuk memelihara kebersamaan dan kesatuan roh. Di bagasa Tuhani mangulutta. Di bagasa pos nirohan nasihat Tuhani mangulutta. Di bagasan hasadaun nasihat Tuhani mangulutta. Mangalakahon tujolo di bagasan pos niroha. Tuhat tama mama masu hita. Kita akan menerima berbagai-bagai anugerah dari Tuhan. Biarlah itu kita amini. Amin. Bapa dalam surga, berkati firman-Mu menjadi suluh hidup kami. Biarlah kami Tuhan membaharui hidup kami dengan ajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi remah dan cahaya dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Dahului kami dalam setiap pikiran dan pekerjaan kami. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang percaya dimanapun mereka berada. Ketika mereka berjuang dalam hidupnya, kuatkan, semangati mereka. Ketika mereka isolasi mandiri, Tuhan hadir, menopang, melawat kehidupannya. Kami kenan percaya bahwa hidup kami semakin nyata merasakan kasih karunia dan berkat-Mu. Berkati pemerintah kami, bangsa kami yang selalu berusaha untuk menuntun bangsa ini keluar dari persoalan yang kami hadapi sekarang ini. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang bersuka cita
Tuhan sempurnakan sukacitanya. Yang bergumul, Tuhan tolong. Biarlah kami semakin hidup dalam damai sejahtera yang daripadamu. Program pelayanan kami di minggu ini kepadamu kami serahkan Tuhan. Biarlah berjalan sesuai dengan tuntunanmu. Berkati pelayanan kami hari ini, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 140. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu itu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.